Your Eye Still menceritakan seorang pria bernama Rui Shinozaki, mantan atlet kickboxer yang kini hanya bekerja serabutan setiap harinya. Sebelum menjadi seperti ini, Rui mempunyai karir yang menjanjikan di dunia olahraga, hingga akhirnya terjadi insiden kelam yang menghancurkan karirnya itu. Demi menambah penghasilan, Rui menemui seseorang untuk membicarakan pekerjaan. Sang manajer itu memberinya pekerjaan sebagai penjaga pintu parkir yang sebelumnya dijaga oleh seorang kakek tua yang baik hati. Suatu ketika, Rui yang sedang berjaga didatangi oleh wanita cantik tunanetra bernama Akari. Rui pun kebingungan dan bertanya-tanya siapa wanita di hadapannya. Akari yang mendengar suara asing itu pun terkejut karena dia mengira Rui adalah si kakek yang selama ini menemaninya menonton film di pos itu. Di saat itu juga Rui menyadari jika orang di hadapannya adalah wanita buta. Akari pun segera meminta maaf dan pergi dari sana. Namun karena di luar sedang hujan deras, Rui merasa tak tega dan mengajaknya untuk menonton bersama sambil menunggu hujan reda. Meskipun hanya mengandalkan pendengarannya, Akari terlihat begitu menikmati acara film tersebut. Hingga saat hujan reda, Akari pun pamit untuk pergi. Namun sebelum itu, ia mengingatkan Rui untuk selalu menyirami bunga yang dulu ia bawa di dekat pos itu. Akari adalah seorang customer service di sebuah perusahaan. Meskipun Akari tidak bisa melihat, tetapi ia sangat kompeten dan mampu menghandle setiap masalah yang ada. Sedangkan hari itu, Rui pergi ke sasana tinju tempat dahulu dia berlatih. Rui berlutut dan meminta maaf kepada sang pelatih atas kesalahannya yang ia buat di masa lalu. Akan tetapi, pelatih masih belum bisa memaafkan kesalahannya. Suatu malam, Akari datang kembali menemui Rui untuk menonton film bersama karena Akari merasa bosan jika terus-menerus sendirian di dalam rumah. Namun malam itu, Akari mencium bau yang menyengat, yang rupanya bau tersebut berasal dari kaki Rui. Menyadari itu, Rui hanya terdiam dan merasa malu. Selesai itu, Akari berpamitan untuk pulang. Namun sebelum itu Rui mengembalikan kotak makan milik Akari yang ia berikan sejak pertama kali bertemu. Berhubung mereka belum sempat berkenalan, maka Akari memberitahu namanya. Begitu juga dengan Rui. Sejak saat itu, Rui lebih rajin mandi dan membersihkan area kakinya. Ia juga tak lupa untuk menyirami bunga yang Akari minta. Hingga suatu ketika, Rui memastikan ruangan tersebut nyaman dan wangi karena dia tahu jika Akari akan datang malam ini. Ia juga bahkan membeli sepatu baru karena sepatu sebelumnya sudah tak layak pakai. Ketika Akari tiba, dia langsung menyadari jika Rui memakai sepatu baru. Hal ini membuktikan jika Akari sangat intuisif, bahkan indera penciuman dan pendengarannya sangat tajam. Menonton film bersama kini telah menjadi kebiasaan mereka berdua. Dan saat selesai menonton, Akari memutuskan untuk pulang. Namun, di saat yang bersamaan ada mobil yang melintas dan hampir menabrak Akari. Akibat hal itu, kaki Akari pun terkilir dan Rui pun mengajaknya ke rumah sakit. Setelah diobati, Rui menemani Akari untuk pulang. Melihat Akari yang tak sanggup untuk berjalan, maka ia pun menawarkan diri untuk menggendongnya. Namun Akari berkata, nanti kau akan menyesalinya. Tetapi Rui tak menghiraukan perkataannya dan langsung menggendongnya. Saat hampir tiba, Rui dibuat terkejut karena mereka harus melewati anak tangga yang sangat banyak. Dan inilah yang dimaksud oleh Akari. Sesampainya di apartemen Akari, Rui kemudian diminta tolong untuk membetulkan saluran air yang tersumbat. Sebagai rasa terima kasih, Akari memberikan sebuah tiket konser musik untuk mereka nikmati berdua. Esok harinya, Akari dandan dengan rapi dan berupaya tampil mempesona. Rupanya Rui sudah menunggunya dari luar. Seketika itu Rui terpesona melihat kecantikan Akari yang sangat sederhana. Ia bahkan mulai jatuh cinta pada wanita tersebut. Dan ketika menikmati konser musik pun mereka terlihat begitu dekat. Setelah itu mereka pergi ke tempat makan. Di sana Akari menanyakan tentang masa lalu Rui, yang mana hal itu membuat Rui merasa tak nyaman. Sepulang dari tempat tersebut, Rui menjelaskan jika dirinya mempunyai masa lalu yang sangat kelam, yang bahkan tak ingin diingat oleh Rui sendiri. Akari pun akhirnya mengerti mengapa Rui merasa tak nyaman dengan pertanyaannya.
Esok harinya, atasan Akari memberikan sebuah hadiah padanya, dan ternyata tiket konser yang Akari dan Rui gunakan kemarin rupanya berasal dari atasannya itu. Terlihat pria itu sangat menyukai Akari, namun Akari tak memperdulikan hal itu. Di sisi lain, Rui menemui sang pelatih dan asisten pelatihnya di sebuah kedai. Sang pelatih itu bertanya, "Kemana saja kau selama ini?" Rui dengan berat hati menjawab jika dirinya dipenjara selama 3 tahun. Kemudian kita akan dibawa flashback ke masa lalu sebelum ia dipenjara. Saat itu, Rui diam-diam menjadi petarung jalanan dan ia juga menjadi tukang pukul penagih hutang agar Rui bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Bahkan, ia tak segan-segan menggunakan kekerasan agar pekerjaannya lancar. Dan disitulah aksinya diketahui polisi hingga akhirnya ia dipenjarakan. Sepulang dari tempat tersebut, Rui memutuskan berkunjung ke panti asuhan, tempat di mana dia dulu dibesarkan. Di sana, Suster Ana selaku suster panti terlihat senang dengan kedatangan Rui. Ia pun disambut hangat oleh Suster Ana yang merupakan kakak angkat Rui dahulu. Rui mengungkapkan isi hatinya dan menceritakan hari-harinya yang telah ia lalui. Suster Ana kemudian menasihatinya panjang lebar dan ia memberikan sebuah benda, yaitu ikat rambut buatan anak-anak panti. Suster Ana menyarankan untuk memberikan benda tersebut pada orang spesial di hidupnya. Kemudian, malamnya Akari yang baru pulang dikejutkan oleh seseorang yang telah menunggunya di depan pintu. Orang itu ternyata atasannya sendiri. Dia terlihat begitu kesal pada Akari karena selama ini Akari selalu menolaknya saat diajak makan malam bersama. Dia pun dipaksa masuk ke apartemen Akari dan atasan Edan itu mencoba untuk melecehkan Akari. Namun Akari menepisnya. Sontak saja hal itu membuat sang atasan marah dan mencoba memperkaos Akari. Saat Akari hendak diperkaos, kebetulan Rui datang di waktu yang sangat tepat. Saat Akari hendak diperkaos, kebetulan Akari datang di waktu yang tepat. Tentu saja Rui langsung menghajar orang itu, bahkan dia tak segan-segan untuk mematahkan jari-jarinya. Namun, apa yang dilakukan Rui membuat Akari kecewa dan marah kepadanya. Akari takut jika dirinya harus kehilangan pekerjaannya karena mencari pekerjaan sangat sulit baginya mengingat kondisinya yang buta. Akan tetapi, Rui dengan tulus berkata, jika hal itu terjadi, maka ia akan bertanggung jawab. Dia melakukan hal ini karena ingin menolong Akari-san. Lalu Rui pun pulang dan meninggalkan kunci rambut di sana, yang berarti Akari lah orang spesial di hidupnya. Sejak kejadian itu, mereka berdua mulai asing, namun hal itu tak berlangsung lama. Akhirnya, Akari menemui Rui di tempat kerjanya, dan ia memberitahu jika dirinya telah berhenti bekerja. Kemudian, Rui mengajak Akari ke sebuah pantai. Di sana, Rui bercerita jika sejak kecil Rui sudah ditinggalkan oleh ayahnya yang entah pergi kemana. Dan sejak itu, ibunya selalu merasa sedih hingga akhirnya membawa Rui ke tempat ini untuk melakukan bundir bersama. Namun dari insiden itu, hanya Rui lah yang selamat sehingga kehidupan Rui kecil berlanjut di panti asuhan. Mendengar cerita sedih itu, lantas Akari berusaha menghiburnya dengan memberikan batu laut. Kemudian Akari mengatakan bahwa batu ini adalah simbol yang menyatukan mereka berdua. Akari berpesan untuk menjaga baik-baik batu tersebut, dan disinilah awal mula keduanya menjadi sepasang kekasih. Mulai hari itu, Rui memutuskan untuk bekerja lebih keras lagi untuk membiayai Akari dan menepati janjinya untuk bertanggung jawab jika Akari berhenti bekerja. Rui juga memutuskan kembali gabung ke Sasana Tinju untuk menggapai impiannya menjadi seorang atlet tinju profesional agar suatu hari dia bisa menghasilkan uang dari profesinya itu. Rui bekerja siang dan malam serta berlatih tinju bersama rekan-rekannya. Saat mendapat uang lebih, Rui membelikan sebuah hadiah berupa anak anjing agar anak anjing itu bisa menjadi penolong dan menemani Akari saat kesepian. Akari pun sangat senang dengan hal itu dan mereka memberi nama anjing tersebut dengan sebutan suku. Lantas, Akari berterima kasih pada Rui sambil meraba bentuk wajah Rui untuk pertama kalinya dan akhirnya berujung dengan ciuman mesra. Karena Akari hobi membuat kerajinan keramik, Rui berkeinginan untuk membuat sebuah toko kecil untuk Akari agar ia bisa menjual hasil karyanya itu. Keesokan harinya,
Rui berpapasan dengan Kyosuke, mafia yang dulu punya keterlibatan langsung dengan Rui. Rui yang sudah bertobat pun berkata jika dia tak akan kembali ke dunia seperti itu lagi. Saat hendak pergi, Kyosuke memberikan sebuah ancaman pada Rui, namun Rui tak menghiraukannya. Karena hubungan Rui dan Akari semakin serius, maka Akari mengajak Rui ke makam kedua orang tuanya. Di sana Akari bercerita bagaimana ia menjadi buta seperti ini. Pada saat itu, Akari sedang menyetir mobil membawa kedua orang tuanya. Dikarenakan ada seseorang yang terbakar dan terjatuh dari atas gedung, maka Akari kehilangan fokus hingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan mata Akari buta serta kedua orang tuanya meninggal dunia. Rui yang mendengar cerita itu pun terkejut karena rupanya orang yang terjatuh dari atas gedung itu disebabkan oleh dirinya. Rui merasa sangat bersalah karena menganggap dirinya lah yang membuat Akari menjadi buta. Saat itu Rui sangat menyesalinya. Dalam keterpurukan tersebut, Rui tiba-tiba didatangi oleh Kyosuke yang menawarkan sebuah kesempatan menghasilkan lebih banyak uang dengan bermain tinju jalanan lagi. Setelah bertemu Kyosuke, Rui pun pulang ke rumah dan mendapati Akari yang sudah tak ada di sana, dan rumahnya pun berantakan. Ternyata Akari berada di rumah sakit akibat terjatuh. Kemudian dokter menjelaskan bahwa Akari mengalami retak pada tulang rusuknya, namun itu akan segera sembuh dengan sendirinya. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah mata Akari sendiri, yang jika dibiarkan, kebutaannya akan permanen dan tak akan bisa lagi disembuhkan. Rui merasa dosa di masa lalunya harus ditebus dengan menyembuhkan mata Akari. Oleh karena itu, Rui memutuskan kembali mengikuti tarung jalanan yang Kyosuke tawarkan kemarin agar dirinya bisa mendapat lebih banyak uang untuk membiayai operasi mata Akari. Meskipun Rui harus mengubah identitasnya dan pergi meninggalkan Akari agar Akari tak diincar orang-orang jahat yang iri pada Rui nantinya. Waktu bertanding pun tiba. Ternyata yang menjadi lawan Rui adalah orang berpostur tinggi besar. Hal ini tak seperti dalam kesepakatan. Ini juga rupanya telah direncanakan Kyosuke untuk membalaskan dendam dengan membuat Rui terluka parah. Akan tetapi, dengan semangatnya yang masih tersisa, Rui berhasil menumbangkan lawannya tersebut. Hadiah uang yang Rui menangkan digunakan untuk operasi mata Akari, dan sisanya ia berikan pada istri dari orang yang meninggal akibat berseteru dengan Rui pada malam kecelakaan Akari. Di malam itu, Rui tiba-tiba ditabrak oleh seseorang dan dihajar habis-habisan. Rupanya pelaku tersebut adalah Kyosuke yang tak terima dengan kemenangan Rui dalam pertandingan kemarin. Rui pun terluka parah dan kondisinya pun tak bisa dipastikan hidup atau mati. Setelah sekian lama ditinggalkan sang kekasih, Akari tak kunjung menemukan kekasihnya itu. Akari menemui Suster Ana yang dulu sempat mengasuh Rui dahulu. Di sini Suster Ana menceritakan rahasia bahwa Rui berkaitan erat dengan kecelakaan Akari yang mengakibatkan ia buta. Dengan sisa ingatan saat mereka bersama, Akari mencoba membuat patung berbentuk wajah Rui. Namun hal ini tak mudah untuk dilakukan. Akari merasa sedih karena ia tak pernah tahu wajah kekasihnya sendiri. Selang 2 tahun berlalu, kini Akari membuka toko kecil berisi kerajinan yang ia buat. Ditemani Suki, anjing yang diberikan oleh Rui saat masih bersama. Akari menjalani hari-harinya sambil merintis bisnisnya. Tak hanya itu, ia juga menjadi seorang relawan di sebuah rumah sakit, di mana ia memberikan pijatan relaksasi kepada pasien agar mereka merasa tenang. Suatu ketika, Akari pergi untuk memijat pasien di rumah sakit tersebut. Di sanalah ia bertemu Rui yang telah berganti identitas. Akari pun memijat Rui tanpa mengetahui bahwa pria itu adalah kekasihnya. Rui pun hanya bisa memegang batu pantai sambil menahan rindu yang sangat berat.
Di suatu waktu, Roy yang sedang berjalan-jalan melihat Akari dengan anjing mereka yang kini sudah besar. Kemudian, Roy masuk ke toko milik Akari. Dia melihat sesuatu dan melihat kotak musik kenangan milik Akari. Setelah memberi barang di toko itu, Roy mengambil kotak musik Akari dan meninggalkan toko tersebut. Namun, anjing mereka menghampiri Roy karena tahu jika dia adalah tuannya. Akari pun menghampiri Roy tanpa mengenalinya. Ia hanya mengingat bahwa Roy adalah salah satu pasien yang sempat dipijat olehnya. Sekembalinya Akari ke toko, ia keheranan karena kotak musik miliknya telah menghilang. Ia pun kemudian bertanya pada pegawainya, siapa yang telah mengambil kotak musik tersebut. Pegawai tersebut kemudian menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menatap kotak tersebut lalu menangis. Akari kemudian bertanya kembali, apakah pria itu yang memakai tongkat? Ternyata benar dugaan Akari. Lantas Akari pun berlari menyusul Roy, namun ia tak dapat menemukannya. Akari mengingat sebuah tempat di mana ia pernah diajak Roy ke sana. Lalu Akari mengingat sebuah tempat di mana ia pernah diajak Roy ke sana. Akari pun pergi menyusul Roy ke pantai tempat ibu Roy menenggelamkan dirinya. Beruntungnya, Akari dapat bertemu dengan Roy ketika Roy sedang bersedih. Hingga pertemuan itu pun menerbitkan fajar baru bagi dua hati yang sempat dipisahkan oleh waktu.